Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aurelia Rivenka dengan NIM 200422124, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aktor-aktor kebijakan publik dalam proses politik sebuah kebijakan, yang mana ini merupakan tugas dari politik kebijakan publik, tugas pertemuan keempat. Yang pertama yaitu tentang aktor dan stakeholder kebijakan. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahapan proses kebijakan. Aktor-aktor ini merupakan perumus kebijakan pemerintah dan legislatif yang saling bekerja sama. Pemerintah sebagai pembuat suatu kebijakan dan legislatif sebagai badan pengontrol pemerintahan. Para tokoh atau aktor ini memberikan pengaruh terhadap proses implementasi dengan cara menggunakan cara masing-masing. Pada awal perumusan kebijakan, pasti membutuhkan proses secara keseluruhan. Fase ini menentukan berhasil atau tidaknya penyusunan kebijakan publik untuk diterapkan di era selanjutnya. Pelaku atau aktor dalam kebijakan publik yakni pelaku resmi dan pelaku tidak resmi. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program yang dikembangkan pemerintah dengan tujuan yang dimilikinya, serta tahapan implementasi terhadap berbagai aktor yang terlibat. Aktor ini bisa berasal dari pemerintahan maupun masyarakat dan diidentifikasikan dari kalangan birokrasi legislatif, lembaga, peradilan, kelompok-kelompok penekan, dan organisasi komunitas. Stakeholder dalam institusi pemerintah memiliki pengaruh besar dalam berjalannya suatu kebijakan. Stakeholder lebih sering disebut sebagai pemangku kepentingan, dan stakeholder juga dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang terkait yang mempunyai perhatian dan kepentingan terhadap suatu program atau kegiatan. Menurut Gonsalves dalam Iqbal mendeskripsikan aktor implementasi atau siapa yang memberi dampak atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Mereka bisa saja laki-laki atau perempuan, komunitas, kelompok sosial ekonomi, atau lembaga dalam berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat. Pada umumnya, peran aktor dalam implementasi dibagi menjadi 3, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Thomson dalam Waka mengungkapkan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh kekuatan atau power dan kepentingan yang dimiliki oleh aktor tersebut. Yang pertama yaitu pelaku resmi. Pelaku resmi ini bisa meliputi instansi pemerintah seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Lembaga legislatif mempunyai wewenang untuk membentuk dan menyusun kebijakan karena mempunyai banyak suara yang awal dari kekuasaannya, banyak pilihan dari publik yang memberikan suara. Lembaga eksekutif melaksanakan dan mengeksekusi kebijakan dengan mengimplementasikan kepada masyarakat atau pihak publik lainnya. Yang ketiga, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini mempunyai wewenang untuk memberikan masukan dan penilaian serta mengawasi dalam pertimbangan sanksi. Yang kedua yaitu pelaku tidak resmi. Pelaku ini berasal dari luar lembaga resmi atau pihak swasta maupun organisasi massa, partai politik, dan juga warga negara. Aktor ini mempunyai peran untuk ikut serta dalam melaksanakan kebijakan dan memberikan masukan atau saran sesuai dengan yang mereka inginkan. Aktor kebijakan publik mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab serta mengelola kebijakan untuk mengimplementasikannya. Nah, hasil dari penerapannya itu memberikan pengaruh terhadap proses yang berbeda. Peran aktor dalam proses kebijakan. Peran aktor dalam proses tahap identifikasi masalah ini berkaitan dengan permasalahan kebijakan politisi non-legislatif, media massa, opini publik untuk diarahkan menjadi kepentingan dalam pemerintah. Tahap selanjutnya yaitu tahap formulasi kebijakan. Tahap ini banyak aktor yang mempunyai peran dalam bidang eksekutif dan birokrat. Permasalahan yang telah diolah bisa menjadi agenda kebijakan pemerintah. Selanjutnya, implementasi kebijakan. Aktor mempunyai peran yang lebih cenderung aktif seperti pihak birokrat dari semua level. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi kebijakan. Tahap ini, aktor secara formal mempunyai otoritas
yaitu lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini menilai program yang telah diproses dan dilaksanakan. Hubungan mengenai stakeholder dalam proses kebijakan publik membuktikan bahwa dalam pengambilan suatu kebijakan tidak akan terlepas dari adanya keterlibatan stakeholder yang ada di dalam kebijakan publik itu sendiri. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Latimore yang menyatakan bahwa stakeholder memiliki konsekuensi satu dengan yang lainnya, di mana organisasi dapat menciptakan masalah dan kesempatan satu sama lain. Dilanjutkan oleh pendapat Bryson, yaitu analisis peran pemangku kepentingan dimulai dengan menyusun stakeholder pada matriks 2x2 menurut interest stakeholder terhadap satu masalah dan power, yang mana stakeholder mempengaruhi masalah tersebut. Interest ini merupakan kepentingan yang dimiliki stakeholder dalam pembuatan kebijakan, sedangkan yang dimaksud dengan power yaitu kekuasaan yang dimiliki stakeholder untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan. Stakeholder yang memiliki kepentingan besar tapi memiliki sedikit kekuasaan perlu dikelola. Kelompok ini apabila digerakkan akan menjadi basis terkuat yang mampu melakukan lobby. Mereka mempunyai kekuatan besar tapi memiliki kepentingan rendah. Perlu dijaga agar puas dan perlu dijadikan patron atau pendukung kebijakan. Analisis Power Interest Grid memberikan informasi tentang pemangku kepentingan yang paling kooperatif, berpengaruh, dan terlibat, dan hanya menerima informasi di samping informasi tentang orang-orang yang mungkin sulit untuk mencapai, menantang, dan sulit terlibat. Dalam Nur Jajawilasam dijelaskan salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran para pemangku kepentingan yaitu meningkatkan integrasi dan kolaborasi di antara key players, subject, dan content setter. Jenis-jenis stakeholder yaitu yang pertama stakeholder primer, mereka yang langsung dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh di sini dapat bersifat positif ataupun negatif. Yang kedua, stakeholder sekunder, yaitu mereka tidak langsung dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh di sini dapat pula bersifat positif maupun negatif. Yang ketiga, stakeholder utama. Stakeholder utama ini mereka yang bisa memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap kegiatan pemerintah, dan keberadaan mereka sangat penting bagi organisasi yang mempunyai program tertentu. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.